jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan menyambut firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini Tuhan, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi masuk dan bertumbuh dalam hidup kami, menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan juga kepada kami semua Tuhan, urapan roh hikmat dan wahyu daripadamu, agar kami boleh mengerti firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti yang Kau maksudkan pada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, shalom saudara kasih Tuhan, kita segera persiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan bertanya untuk minta petunjuk.
Kenapa demikian? Kan dalam dunia ini banyak sekali orang yang mengalami masalah yang tidak tahu lagi seakan-akan gimana atau apa yang harus dia lakukan untuk mengatasi itu, atau untuk kemana dia harus pergi, kemana dia harus melangkah. Banyak sekali. Karena itu dia sering bertanya kepada pihak lain, minta petunjuk apa yang harus dilakukan, apa kemana atau kemana dia harus melangkah. Banyak sekali terjadi. Nah, pada umumnya orang itu mencari pertanyaan ini. Pada umumnya loh ya, itu seringkali kita itu dikatakan sedang mencari petunjuk jalan. Kenapa? Maka orang bertanya. Kalau kita malu bertanya, kata peribahasa, kita akan sesat di jalan. Ya, jadi kalau malu bertanya, tidak mau tanya, pokoknya apa yang saya bisa aja, tidak bisa ya sudahlah. Nah itu namanya bisa tersesat di jalan. Ya, kita harus perhatikan kata-kata ini. Sesat di jalan itu menggambarkan kondisi yang sebaik akibatnya, yang tidak mencapai tujuan, yang terombang-ambing, yang bahkan bencana-bencana atau masalah penderitaan bisa menimpa kita semua kalau dikatakan sesat di jalan itu. Ya, masalahnya ya ini harus kita perhatikan, sekalipun kita sudah melakukan yaitu bertanya ya, minta petunjuk, masih ada masalah terjadi di sini. Kenapa? Mengapa? Nah itu karena pertama, manusia itu cenderung tidak semua ya, untuk bertanya, minta pendapat kepada siapa yang dirasanya, dinilainya, dipandangnya bisa memberikan pendapat yang menyenangkan, cocok dengan selera dan keinginannya. Itu umumnya manusia punya kecenderungan demikian. Nah kalau dia butuh sesuatu, datangnya ke sana, butuh bertanya, datangnya ke sana, karena biasanya jawabannya pasti cocok dengan seleranya, jawabannya menyenangkan hatinya. Itu yang pertama. Walaupun yang jawaban itu belum tentu benar, belum tentu juga salah ya. Tapi manusia, bukan ada manusia paling benar semua. Yang kedua, kenapa bisa jadi ada risiko? Karena yang ditanya itu belum tentu loh menguasai bidangnya itu, belum tentu benar-benar bisa memberikan jawabannya tepat. Tapi karena merasa dibutuhkan atau merasa malu kalau dia tidak tahu jawabannya, dia lalu kemudian asal berikan jawaban saja. Misalnya orangnya sudah lama menjalankan usaha toko kelontong misalnya ya, jual barang-barang kelontong, bisa aja merasa sudah tahu tentang semua tentang bisnis, terutama bahkan pun dia merasa paling tahu tentang seluk-beluk ilmu keuangan, padahal belum pernah sama sekali belajar pendidikan kursus tentang itu ya. Atau yang bertanya mengira bahwa orang itu tahu betul tentang keuangan, jadi tanyanya ke sana, jawabannya apakah benar, bisa juga salah, karena dia bukan yang menguasai bidang keuangan itu. Memang dia berdagang barang kecil-kecilan berpuluh tahun sudah, tapi bukan menguasai ilmu keuangan seluruhnya. Sedangkan yang ini bertanya ilmu keuangan untuk menjalankan bisnis besar, pabrik besar. Jadi gimana dong kalau gitu? Nah ini kemungkinan kedua. Ketiga lagi, jadi kemungkinan masih ada risiko. Kenapa? Bahwa yang ditanya itu seringkali merasa terdesak, merasa terpaksa untuk memberikan jawaban. Kalau tidak dipandang rendah, sehingga kemudian lalu meraba-raba dalam kegelapan juga tuh kemana-mana. Kenapa? Karena malu kalau tidak bisa jawab, gengsi kalau tidak bisa jawab ya, kasihan terhadap orang itu, mau menolong, jadi asal berikan jawaban saja. Ini hati-hati, seringkali itu juga salah jawabannya. Berikutnya, sudah ada nampaknya saja ya, sudah ada pengalaman atau sudah beredar di mana-mana yang dipercaya bahwa orang itu adalah jawaban yang benar, yang jawabannya bagus, maka terus pasti ke situ. Padahal belum tentu semua jawabannya benar dan bagus. Mungkin pernah saja bagus itu misalnya kata orang, tapi apakah selalu bagus? Kan belum tentu, karena dia manusia juga ya. Atau mencari pengalaman yang serupa pada orang lain. Oh orang itu kalau gini katanya begitu, maka ikuti saja ya, ikuti saja. Nah sepertinya jawabannya sudah tersedia, hati-hatilah. Contohnya kalau kita anggap sama menggenerasi gitu, kita lihat pada waktu zaman Abraham kelaparan, kemana dia? Pergi ke Mesir, lalu keluarnya penuh banyak harta benda. Apakah Ishak juga begitu? Ishak alami kelaparan juga, dia mau ke Mesir tapi dia bertanya dulu pada Tuhan. Jawabannya bukan ke Mesir, tapi ke orang Filistin dia. Nah ini jadi beda, belum tentu sama, nggak bisa digeneralisir semua. Tapi seringkali orang anggap, oh si itu kalau begini begitu, kalau begini begitu, saya juga harus begitu. Nggak mesti semua orang sama. Hidup orang nggak sama, nasib orang juga nggak sama, rencana Tuhan buat dirinya juga nggak sama ya. Ini kita tahu. Nah ini tergolong ada menggeneralisir atau menggampangkan persoalan. Dianggap semua itu sama rata ya.
dan lain-lain. Oleh karena itu gimana dong? Tiada jalan lain. Jawaban terbaik adalah kalau jawaban itu dari Tuhan. Jadi kita harus bertanya-nya, minta petunjuknya kepada Tuhan. Mari kita baca dulu Matius 19 ayat 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Itu jawaban dari Tuhan, dan itulah yang terbaik ya. Nah, kita baca lagi di 1 Samuel 23 ayat 2. 1 Samuel 23 ayat yang kedua. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah dan kalahkan orang Filistin itu dan selamatkanlah Keilah. Ini jawaban Tuhan, dan tadi cocok sekali ternyata, karena Tuhanlah penentu masa depan. Walaupun orang-orangnya tidak yakin, tidak percaya bisa mengalahkan orang Filistin di Keilah. Sedangkan Yudea aja kita ketakutan, apa yang di Keilah katanya. Ini kata orang-orangnya, tapi Tuhan lain. Kita baca ayat 3. Tapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Keilah melawan barisan orang perang Filistin. Tapi Daud bertanya pada Tuhan, bukan pada panglimanya, bukan pada panglima yang paling sering berperang, yang paling punya pengalaman, bukan ya. Ini jelas sekali dikatakan di sini. Jadi kalau kita tidak percaya pada Tuhan, kalau gitu apa dong dampaknya? Pertama seperti tadi, ya kita akan cenderung mengambil jalan yang kita anggap enak dan mudah, cari mudahnya saja. Mari kita baca Yesaya 62 ayat 10. Tidak mau susah, cari yang gampang saja. Memang kadang jawaban dari Tuhan itu tidak mudah untuk dilakukan, tetapi itulah yang terbaik. Baca Yesaya, kitab Yesaya pasal 62 ayat 10. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkan panji-panji untuk bangsa-bangsa. Jadi Tuhan yang melakukan itu semua. Berikutnya kita baca di Kisah Rasul 22 ayat 4. Kisah Rasul 22 ayat keempat. Firman Tuhan mengatakan, Kisah Rasul 22 ayat keempat, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Nah ini kadang-kadang jalan Tuhan itu ada banyak risiko, tapi percayalah bahwa Tuhan mendatangkan yang terbaik buat kita, bukan cuma di dunia ini saja, tapi dunia akan datang nanti ya. Yang kedua, kalau kita tidak bertanya pada Tuhan, kita akan cenderung untuk hanya meniru, mengambil jalan orang lain yang sudah pernah terjadi, hanya ikut-ikutan ya. Bahkan orang-orang yang suara terbanyak itu yang kita ikuti, suara terbanyak akan mendominasi sikap kita, cenderung menganggap yang banyak itu yang paling benar, terpikat pada mainstream saja ya, harus besar, harus utama, seperti pada ranah politik saja. Ini kan bukan politik ini ya, itu adalah demokrasi ya. Beda, padahal belum pasti itu yang terbaik ya. Kita baca Yesaya 8 ayat 11. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya menguasai aku, dan ketika ia memberikan aku, supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini ya. Bangsa ini apa? Bangsa Israel. Itu yang terbanyak, karena Yesaya juga orang Israel. Tapi jangan ikut-ikutan, ikuti petunjuk Tuhan ya. Lalu kita baca 2 Petrus 2 ayat 15. 2 Petrus 2 ayat ke-15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar. Apa jalan benar? Jalan dari Tuhan ya. Maka tersesatlah mereka. Akibatnya sesat itu hukumannya, atau akibatnya hilang harapan untuk keselamatan di dunia akan datang. Lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan jahat. Artinya jalan Bileam itu jahat di pemandangan Tuhan. Nah ini jangan ikuti itu saja, jangan ikut-ikutan ya. Cenderung menganggap itu yang paling benar ya, karena belum pasti benar, belum pasti itu yang terbaik. Berikut yang ketiga, ya kalau tidak bertanya pada Tuhan, maka cenderung mengikuti apa yang dirasa, dikira saja sebagai jalan Tuhan. Muncul di perasaan katanya Tuhan menunjukkan begini, belum tentu betulkah itu dari Tuhan atau dari perasaan kita sendiri. Makanya sebelum muncul perasaan, sebelum muncul konsep, sebelum muncul keinginan, bertanya dulu kepada Tuhan. Misalnya orang mau ngelamar seorang, udah pacaran 5 tahun, Tuhan apakah dia jodohku? Nggak usah tanya lagi lah gitu. Karena prakteknya pasti katanya Tuhan bilang ya itu jodohmu, padahal mungkin tidak begitu jawaban Tuhan. Tapi kenapa?
Karena hatinya sudah diarahkan oleh keinginan cinta yang meluap-luap. Makanya sebelum jatuh cinta, bertanya dulu pada Tuhan, apakah aku boleh jatuh cinta pada orang ini? Sebelum pacaran, bukan sudah pacaran 10 tahun baru tanya. Nggak bakal nanti bisa menangkap jawaban Tuhan yang benar, karena ngikuti perasaan hatinya saja. Saya sudah pacaran 10 tahun loh, masa putus, apa kata orang nanti? Nah, ini pandangan manusia. Apa yang muncul di hatinya, apa yang muncul di pikirannya, dikiranya itu adalah jalan atau jawaban dari Tuhan, bukan pesan dari Tuhan, bukan. Misalnya ada orang pindah ke satu gereja, tanya kenapa pindah, karena dia bukan carik. Oh, saya disuruh Tuhan pindah ke sini. Nanti satu waktu pindah gereja lain, saya disuruh Tuhan pindah ke situ. Belum ada sebulan pindah lagi gereja lain, saya disuruh Tuhan pindah ke situ. Masa Tuhan nyuruh pindah-pindah gak karuan gitu? Masa Tuhan kita pelin-pelan gitu? Semuanya disuruh Tuhan, bukan disuruh Tuhan, suruh keinginan hatinya sendiri gitu loh. Ya, ini bahaya, karena itu perlu kita mempertajam kepekaan kita akan suara Tuhan dan bisa menguji dengan baik ya. Cukup banyak terjadi loh realitas ini. Sedikit Tuhan nyuruh saya, Tuhan nyuruh saya, Tuhan mengatakan pada saya, padahal bukan Tuhan yang ngomong ya, hatinya sendiri yang ngomong. Ternyata juga akhirnya apa? Tidak ada penggenapannya. Misalnya nubuat dan pewahyuan bahwa Yesus akan datang ke dunia pada tahun 2012 atau akan datang pada 2020, nyata kan tidak ada. Walau pada itu banyak Tuhan berkata, aku akan datang kembali pada 2012, aku datang kembali pada 2019, aku datang kembali 2020. Sekarang sudah 2023, Yesus juga belum datang. Berarti ada penggenapannya. Itu hanya perasaan sendiri saja mungkin ya. Jadi kesimpulannya, bertanyalah kepada Tuhan untuk apa saja, dan itu ada yang terbaik bagi kita. Karena sebagai anak ya, bertanyalah kepada Bapakmu apa yang kau belum tahu atau apa yang akan kau lakukan. Karena Ia sebagai Bapa kita, Bapa yang baik, sudah tersedia, selalu tersedia untuk memberikan pertolongan karena kasihnya pada kita, memberikan petunjuk sepanjang kita mau mengikutinya. Jangan mengeraskan hati, jangan sia-siakan ini semua. Dan kalau sudah merasa mendapat jawaban dari Tuhan, ujilah dulu, baik itu di awal ataupun di akhir. Di awal menguji dengan firman Tuhan, pertentangan atau tidak, dan tetap berdoa dengan tekun agar kita bisa meyakinkan ya. Kalau di akhir, evaluasi yang sudah lalu, apakah yang kita klaim sebagai jawaban dari Tuhan itu ada tergenapi dengan enggak? Sehingga kalaupun keliru, kita bisa belajar dalam kehidupan ini. Kalau nggak mau belajar, akan bolak-balik tersandung batu yang sama. Padahal dunia mengatakan keledai pun tidak tersandung pada kerikil yang sama. Kalau kita sebagai orang percaya tersandung bolak-balik pada batu tanda petik yang sama, maka kita lebih parah dari seekor keledai. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu. Kembalilah ke tempatmu masing-masing dan kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Bapa di surga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan urapan yang penuh dari Roh Kudus yang menuntun kita untuk selalu mengandalkan Tuhan, bertanya, minta petunjuk Tuhan sebelum melakukan sesuatu, bahkan sebelum menginginkan sesuatu. Dan kiranya itulah nyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dua tim berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, sampai jumpa. Haleluya. Dan tinggal di dalam